Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Alvin Hasan akan mempresentasikan tentang obesitas. Nah, supaya kita bisa mengenal lebih dalam tentang obesitas itu apa dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Karena saya tuliskan juga ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, kita akan lanjut ke apa itu obesitas. Jadi obesitas ini penyakit kronis yang ditandai dengan penumpukan lemak berlebihan dalam tubuh dikarenakan asupan kalori yang melebihi jumlah kalori yang dibakar. Ya, asupan kalorinya lebih banyak daripada pembakaran. Berdasarkan Alodokter 2023, jurnal Alodokter 2023. Dan kondisi ini dapat meningkatkan berbagai macam resiko penyakit. Dan penyakit itu tergolong serius. Bisa contohnya penyakit jantung, diabetes mellitus tipe 2, dan hipertensi. Berasal dari jurnal Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan 2022. Dan diagnosis obesitas ini bisa menggunakan indeks massa tubuh IMT. Tetapi kriterianya harus disesuaikan. Contoh di Asia ada sendiri itu berapa gitu. Terus di Eropa sana ada IMT-nya berapa. Disesuaikan sesuai daerah masing-masing. Kemudian penyebab obesitas. Di sini saya menuliskan ada 2 faktor internal dan faktor eksternal dari penyebab obesitas ini. Dan faktor internal ini yang pertama adalah genetik atau keturunan. Jadi ketika kita mempunyai ayah, ibu, atau nenek yang mempunyai penyakit obesitas, kita bisa juga menurun kepada kita. Tidak hanya obesitas, bahkan penyakit-penyakit yang lain pun juga seperti itu. Penyakit yang lain juga seperti itu bisa menurun. Maka dari itu kita lebih baik bertanya kepada orang-orang tua, simbah, atau di atasnya kita, supaya kita bisa menghindari penyakit yang mereka alami, atau supaya bisa menghindari penyakit keturunan. Kemudian kita akan masuk ke gangguan hormon, misalnya metabolisme lambat. Nah, metabolisme lambat ini adalah seperti hipotiroidisme ya. Nah, ini terjadi ketika kelenjar tiroid kurang aktif menyebabkan produksi hormon tiroid rendah dan metabolisme energi melambat. Tanda-tandanya bisa berat badan mudah naik, lelah kronis, kulit kering, dan suhu tubuh dingin. Penyebab lainnya juga bisa stres tinggi. Oke, ini adalah faktor psikologis. Jadi di faktor psikologis ini, stres, depresi, emotional eating. Stres, depresi itu ketika kita banyak pikiran itu juga bisa meningkatkan resiko terjadinya seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita ya dipikir sewajarnya aja kalau ada permasalahan. Oke, lanjut ke faktor eksternal. Di faktor eksternal itu adalah faktor luar ya, tentang pola makan tidak sehat, tinggi lemak dan gula. Ya, karena lemak itu sangat berpengaruh sekali, apalagi gula ini. Gula itu juga mengerikan. Jadi kita harus mengontrolnya. Kemudian kurang aktivitas fisik. Kurang aktivitas fisik atau olahraga. Ya, kita harus menyempatkan waktu sih untuk berolahraga atau aktivitas fisik. Dikarenakan apa? Itu pokok sekali bagi tubuh kita. Nanti akan terjadi pengumpulan lemak kalau tidak aktivitas fisik. Kemudian gaya hidup sedentari, banyak duduk, main gadget. Ya. Itu juga mempengaruhi. Kemudian lingkungan dan kebiasaan sosial. Ya. Ketika kita mempunyai teman yang hobi makan, maka kita juga akan
bisa ikut dia juga. Tetapi kalau kita membangun lingkungan yang sehat, membangun lingkungan yang rajin olahraga, mungkin kita akan bisa menghindari obesitas itu. Oke, jadi lingkungan itu juga berpengaruh ya. Kemudian masuk dampak obesitas. Untuk dampak fisiknya bisa menyebabkan penyakit jantung. Kemudian diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 2 ini apa? Diabetes tipe 2 adalah penyakit kronis di mana kadar gula darah terlalu tinggi akibat tubuh tidak menggunakan insulin secara efektif atau kurang memproduksi insulin. Itu diabetes tipe 2. Kemudian ada hipertensi. Hipertensi itu bagi yang belum paham adalah tekanan darah tinggi adalah kondisi medis di mana tekanan darah pada dinding arteri cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung dan stroke. Nah, malah meremen-meremen kan? Dari obesitas itu meremen-meremen, mengerikan juga. Jadi alangkah baiknya kita untuk menghindarinya. Jika sudah terkena nanti ada cara mengatasinya juga. Oke, kita lanjut ke psikologis. Jadi kurang percaya diri. Ketika kita memiliki obesitas, jadi wah saya gemuk, saya kurang percaya diri, itu dampak psikologisnya. Nah, kayak gimana gitulah. Kemudian stres. Ya kita akan mudah stres karena wah tubuh saya ini gampang sumuk, gampang gimana gitu. Kemudian depresi juga bisa. Dan dampak sosial, aktivitas terbatas. Ya karena obesitas itu mempengaruhi gerak badan juga sih. Seperti kalau mau sholat. Nah sholat itu mau sujud, ruku, duduk di antara dua sujud. Nah, itu biasanya sulit untuk yang obesitas tingkat 2. Mau gerak-gerak pun juga sulit sih. Kemudian sulit berinteraksi. Ya, ini fleksibel. Tidak semua orang yang obesitas itu sulit berinteraksi, tetapi biasanya mereka akan malu dan tidak mudah berinteraksi dengan semua orang, kan minder juga biasanya. Kemudian menurunnya kualitas hidup karena itu kita biasanya yang terkena itu jadi kalau terkena obesitas itu kadang mau gerak males, mau apa-apa jadi males gitu. Tuh maksud dari menurunnya kualitas hidup. Kemudian kita akan cara pencegahan obesitas. Cara pencegahannya adalah pola makan sehat, aktivitas fisik, gaya hidup sehat. Pola makan sehat bisa mengonsumsi makanan bergizi seimbang, ya. Kemudian kurangi makanan tinggi lemak dan gula, perbanyak sayur dan buah. Oke. Kemudian aktivitas fisik, rutin berolahraga, kurangi kebiasaan duduk terlalu lama, lakukan aktivitas ringan setiap hari. Oke, ini yang pokok, lakukan aktivitas ringan setiap hari. Jadi kita melakukan fisik walaupun itu kecil tapi rutin setiap hari, rutin terus kita bangun habits yang baik. Kemudian gaya hidup sehat, istirahat yang cukup, lah stres dengan baik, minum air putih yang cukup. Kemudian bagaimana cara mengatasi jika sudah terkena obesitas? Pengaturan pola makan. Nah, ketika kita sudah terkena, maka kita harus mengatur pola makan. Ngempet nafsu kalau cara pondok ya diempet sikit. Mengatasi obesitas dilakukan dengan menerapkan defisit kalori melalui pengurangan asupan makanan tinggi lemak. Nah, itu tinggi lemak atau gula bisa diatur porsinya, enggak langsung makan sing akeh, enggak, harus diatur. Kemudian ada peningkatan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yaitu seperti tadi cara pencegahan, rutin olahraga. Bagi yang sudah terkena itu tips-tips cara mengatasinya, bisa olahraga rutin setiap hari, kecil-kecilan dulu nggak masalah. Kemudian program diet terstruktur, jadi
harus mengadakan program diet supaya tidak glutro. Makanya diet rendah kalori, pengawasan ahli gizi, ya bisa juga pengawasan ahli gizi supaya bisa tertakar yang kita makan. Kemudian penanganan medis ketika sudah kondisi yang ekstrim, kita ya itu harus pada penanganan medis. Kemudian kesimpulannya adalah obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak yang berlebih yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Penyebabnya berasal dari faktor internal seperti genetik dan hormon, serta faktor eksternal seperti pola makan dan gaya hidup. Karena itu, obesitas perlu dicegah dengan menerapkan hidup sehat, serta dapat diatasi melalui pengaturan pola makan, aktivitas fisik, dan penanganan yang tepat agar kualitas hidup tetap terjaga. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.